Indonesia sudah lama menang dengan Malaysia, tapi kita tak perasan benda ni. Kita selalu kan pandang rendah pada rakyat Indonesia. Beberapa hal yang sangat mirip, seperti bahasa, aneka makanan, budaya, dan masih banyak lagi lainnya. Bukankah sudah ada sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, dah sampai masuk dalam kamus kita lagi tu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Selama bertahun-tahun, sebagian warga Malaysia kerap memelihara kesombongan kosong dengan memandang rendah Indonesia sebagai negara miskin yang hanya bisa mengirimkan tenaga kerja domestik. Narasi usang yang melabeli bangsa besar ini dengan sebutan negara babu terus ditelorakan di media sosial, mengejek nilai rupiah yang dianggap lemah dibandingkan ringgit kebanggaan mereka. Namun, kini topeng kemewahan semu itu runtuh seketika saat realitas pahit di dalam negeri mereka sendiri mulai terbongkar ke permukaan, mengekspos kebobrokan moral dan krisis ekonomi internal yang selama ini coba mereka tutupi dengan keangkuhan. Dah tentulah secara automatik akan ditukar ke dalam bahasa Inggeris, jatuh maruah kita. Jawab saya dua persoalan ni dulu. Lepas dah jawab, saya akan buat pula video kenapa Malaysia tak layak tuntut bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa kedua ASEAN. Sedar dirilah. Aku mau tanya sama teman-temanku yang berada di Indonesia ya. Kenapa ya kebanyakan lagu di Indonesia banyak dikomplokan? Contoh ya lagu Malaysia baru-baru ni aku jalan di Indonesia kan. Lagunya suatu hari nanti pastikan bercahaya. Tiba-tiba ada bunyi gagak. Tiba-tiba ada bunyi gendang. Kan lagunya buat healing, lagu lagi sedih tapi dikomplokan jadi yang gak sedih lah. Gimana? Ketegangan di jagat maya kini berbalik arah secara drastis saat netizen Indonesia mulai membongkar data dan fakta ekonomi regional yang langsung menampar wajah pongah sebagian publik Malaysia. Di balik gaya hidup pamer mobil mewah di depan rumah, terkuak fakta bahwa Malaysia terjerat dalam lingkaran utang rumah tangga tertinggi di Asia Tenggara yang mencapai angka fantastis terhadap PDB mereka. Hal ini memicu gelombang kecurigaan bahwa segala fasilitas mewah yang mereka banggakan selama ini bukanlah hasil kekayaan real, melainkan tumpukan utang dan cicilan yang mencekik leher rakyatnya sendiri hingga tak memiliki tabungan masa depan. Kondisi finansial yang rapuh dan tekanan hidup yang begitu berat di sana akhirnya berdampak sistemik pada kesehatan mental masyarakatnya yang kini tercatat menduduki peringkat ketiga terbesar di Asia Tenggara dalam hal penderita gangguan jiwa. Ironi ini memperlihatkan pemandangan kontras di mana sebuah negara yang sibuk mengejek kestabilan ekonomi tetangganya, justru warganya sendiri hidup dalam kecemasan konstan akibat kejaran tagihan dan ketiadaan simpanan bulanan. Sementara mereka sibuk berhayal berada di puncak kemajuan, mayoritas rakyatnya terperangkap dalam siklus bertahan hidup dari gaji ke gaji tanpa ada jaminan kesejahteraan yang hakiki di hari tua. Korang sedar tak sebenarnya Indonesia sudah lama menang dengan Malaysia, tapi kita tak perasan benda ni. Kita selalu kan pandang rendah pada rakyat Indonesia. Yalah, dekat Malaysia ni mereka ni kerja sebagai buruh bangunan je pun, jadi orang gaji dan segala kerja yang dilihat tak ada kelas. Tetapi pada hakikatnya kita yang tunduk pada mereka tau. Pertama, kita lebih mengagungkan filem dan drama Indonesia. Kedua, kita paling gemar dengan lagu-lagu Indonesia sampai artis mereka berkali-kali buat konsert dekat sini. Ketiga, bila kita jumpa orang Indonesia, kita akan bercakap guna slang Indonesia. Tetapi orang Indonesia tak guna pun slang Melayu Malaysia waktu bercakap dengan kita. Tengok pemimpin Indonesia. Sampai ke hari ini mereka tak pernah cakap dan guna slang Melayu Malaysia bila berjumpa dengan pemimpin Malaysia. Tapi pemimpin kita sahaja yang perak guna slang bahasa Indonesia. Bahkan meskipun di negara kita sendiri. Keempat, berapa banyak perkataan-perkataan Indonesia yang sudah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Korang pun tahu kan antara perkataan-perkataan tersebut, saya tak nak sebut lah.